Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Disa Nuradahniar Mustika. Teman-teman bisa panggil aku Disa. Yang terhormat, Kakak Raisa selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik. Aku dari kelas 1F Ilmu Komunikasi, dan di video ini aku akan ngebahas suatu tokoh dan suatu topik yang cukup relevan juga dalam kondisi saat ini. Nah, tokoh yang aku akan bahas ini tokoh yang mengangkat isu perempuan, yaitu tokoh Christine de Pizan. Sebelum aku mengaitkan tokoh ini dengan fenomena saat ini, aku akan memperkenalkan dulu ke teman-teman siapa sih Christine de Pizan itu. Oke, jadi Christine de Pizan itu, beliau merupakan salah satu penulis perempuan yang sangat berani untuk melawan pandangan negatif terhadap perempuan. Dalam bukunya yang berjudul The Book of the City of Ladies, ia tuh menggambarkan bagaimana para pemikir-pemikir zaman dulu, filsuf-filsuf zaman dulu yang menggambarkan perempuan itu sebagai secara tidak adil, diposisikan dengan tidak bermoral dan bermoral rendah. Bedanya dengan merendahkan perempuan saat ini tuh, zaman dulu merendahkannya melalui buku, melalui tulisan oleh ya para filsuf laki-laki atau pemikir laki-laki itu. Jadi mulai dari situ Christine dia mempertanyakan kenapa sih kok banyak pemikir laki-laki yang menggambarkan perempuan itu sebagai suatu sumber dari keburukan, terus sosok yang lemah, bermoral rendah gitu. Jadi tulisan-tulisan tersebut itu dipandang masyarakat, dan masyarakat itu secara tidak langsung ya terpengaruh dengan tulisan-tulisan para filsuf, dan akhirnya berpengaruh juga sama cara pandang perempuan terhadap dirinya sendiri. Oke, kali ini aku tuh bakal ngangkat suatu fenomena saat ini yang relevan dengan pemikirannya Christine, yaitu kekerasan berbasis gender online. Kemudian aku kaitkan dengan pemikirannya Christine dalam bukunya yang berjudul The Book of the City of Ladies. Menurut aku topik ini penting untuk dibahas karena ya ruang digital sekarang itu harusnya jadi tempat yang aman untuk berkomunikasi dan untuk kita semua berekspresi. Tapi kenyataannya malah menyisakan semacam berbagai bentuk ketidakadilan, terus bahkan sampai pelecehan, terutama untuk perempuan ya. Teman-teman, dari pemikiran Christine itu kita tuh bisa lihat bahwa hanya sebuah tulisan atau kata-kata itu bisa memengaruhi atau memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas sosial, termasuk dalam melanggengkan ketidakadilan gender. Terus kalau kita tarik ke kondisi sekarang ini, bentuk perendahan kepada perempuan ini udah nggak lagi muncul dari buku atau tulisan filsafat seperti zaman dulu, tapi sudah bisa muncul dan justru dibuat oleh laki-laki dan hadir di ruang digital. Salah satunya yang melalui media sosial. Makanya di sini konteksnya yaitu kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online ini bisa berupa komentar negatif seperti merendahkan, kemudian melecehkan, atau melalui pesan pribadi seperti WhatsApp atau DM Instagram atau bahkan Telegram kalau teman-teman tahu ya, dan atau bisa berupa semacam penyebaran konten tanpa izin, terus intimidasi di media sosial juga bisa. Terus dalam banyak kasus juga perempuan ini jadi termasuk dalam kelompok yang paling rentan mengalami bentuk kekerasan ini. Di sini aku juga menemukan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ninyoman Muriatini dengan jurnalnya yang berjudul Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Era Digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa korban-korban kekerasan digital ini seringkali membutuhkan perlindungan hukum, tapi mereka jarang mendapatkan itu. Dan mereka juga seharusnya mendapat pendampingan yang berkelanjutan, karena dampaknya itu nggak hanya bersifat hukum, tapi juga berpengaruh terhadap psikologisnya dan lingkungan sosialnya. Mungkin sebagian dari teman-teman juga tahu
perempuan kalau dia menyuarakan suaranya apabila dia dilecehkan atau apapun, perempuan tuh merasa takut dirinya tuh disalahkan gitu, padahal dia ini korban, tapi takut disalahkan dengan kata-kata, ih suruh siapa pakaiannya terbuka, atau suruh siapa dandanan kamu terlalu berlebihan, atau apalah itu. Makanya teman-teman perempuan di luar sana pun masih ada yang merasa takut untuk melaporkan dirinya yang terkena pelecehan seksual, entah itu pelecehan seksualnya sekedar catcalling atau apapun itu termasuk pelecehan seksual juga, teman-teman. Fenomena ini tuh nunjukin bahwa ruang digital tuh masih belum sepenuhnya aman bagi kita perempuan, terutama ketika budaya nyalahin korban itu masih sering terjadi seperti yang aku ceritain tadi. Dan kalau kita bandingin, pemikiran Christine de Pizan ini memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi atau fenomena sekarang ini. Dulu perempuan itu direndahkan melalui tulisan, melalui buku-buku, terus pandangan para pemikir yang tadi aku ceritain, melalui para filsuf-filsuf laki-laki gitu. Tapi sekarang polanya tuh masih munculnya sama juga, tapi berupa komentar, berupa konten, pokoknya di ruang digital gitu deh. Jadi teman-teman, bedanya itu hanya di media, tapi substansinya itu masalahnya masih sama, yaitu tentang ketimpangan relasi kuasa dan perspektif yang merugikan seorang perempuan. Nah, hal ini tuh nunjukin bahwa perjuangan perempuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih sama, melawan ketidakadilan gender. Dan melawan ketidakadilan gender itu masih terus berlangsung sampai sekarang, meskipun zamannya beda sama zaman dulu gitu. Dan menurut aku kekerasan berbasis online ini masih dibilang masih dianggap sepele sama orang-orang sekitar, padahal dampaknya itu bisa dibilang nyata bagi korbannya. Terus dampaknya juga nggak sepele juga, kadang dia sampai trauma atau bisa kondisi psikologisnya yang terganggu gitu. Terus ruang digital tuh seharusnya kan jadi tempat yang aman, tapi kenyataannya masih kayak menyisakan ketakutan bagi perempuan korban tersebut, seperti itu. Aku juga di sini lihat bahwa keberadaan hukum aja itu belum cukup, tapi harus diiringi atau dibutuhkan dukungan sosial, terus dukungan psikologis, seperti misalnya pendampingan agar korban itu nggak ngerasa sendirian, terus nggak ngerasa bahwa dirinya itu nggak ngerasa kalau dirinya rendah atau trauma apapun itu. Nah, dalam hal ini jadi pemikiran Christine de Pizan ini mengingatkan kita bahwa ketidakadilan terhadap perempuan ini sering berawal dari cara berpikir dan cara orang berbicara yang masih dianggap wajar gitu loh. Jadi teman-teman, menciptakan ruang digital yang aman itu butuh peran bareng-bareng, butuh peran sama-sama, baik itu dari negaranya atau dari masyarakatnya atau dari platform digitalnya tersebut gitu. Jadi melalui ruang digital yang aman ini dapat benar-benar bisa menjadi ruang yang adil dan manusiawi bagi kita semua gitu. Jadi inilah peran bareng-bareng teman-teman. Oke, demikian pemaparan dari aku tentang pemikiran tokoh Christine de Pizan yang mengangkat isu soal perempuan dan kaitannya terhadap fenomena saat ini, yaitu kekerasan berbasis gender online. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.